Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Merdeka. Sekali lagi, merdeka. Wah, setelah kita mendengarkan lagunya, opening tadi, ya semoga bisa menambah semangat 45-nya dalam belajar pada hari ini. Sangat cocok ya bagi kita, semangat 45 itu keluar. Ya, apalagi bulan ini adalah bulan Agustus, di mana ini adalah bulan negara kita, ya, untuk merayakan kemerdekaan kita. Nah, hari ini merupakan materi PKN kita, ya, yang dimana kita sudah mempelajari 5 sila pada pertemuan sebelumnya, dan hari ini kita menerapkan kembali semua sila itu, tidak hanya dalam kehidupan kita di rumah, masyarakat, ataupun sekolah. Setelah kita mengenal nilai-nilai yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari berdasarkan sila dari Pancasila ini, kita mengambil satu sisi di mana kita, ya, tidak hanya berlaku seperti ini pengamalannya, itu sesama kita manusia saja, tidak demikian. Tapi
kita juga mengamalkan nilai sila Pancasila itu dalam menghargai, merawat, dan menyayangi hewan. Kenapa demikian? Karena hewan adalah ciptaan Tuhan yang sering ataupun yang sangat bermanfaat bagi manusia, terutama kita. Kita sangat memerlukan hewan, entah itu untuk peliharaan, untuk kebutuhan hidup, ya, dan lainnya. Tapi terkadang kita semena-mena dengan hewan. Di sila yang terdapat di Pancasila mengajarkan kita tidak hanya sama manusia kita bisa berlaku baik atau bersikap yang baik, tapi kepada hewan itu pun bisa kita amalkan nilai dari Pancasila tersebut. Contoh, bisa kalian lihat di halaman 87. Coba cek bukunya halaman 87. Ya. Nah, di buku kalian di sana ada sebuah contoh pengamalan dari sila pertama, di mana kita mensyukuri akan keberadaan hewan untuk kebutuhan kita. Tidak menyakiti dan tidak menyiksa hewan, itu intinya. Selain itu juga, ya, tidak memburu semua hewan. Hewan sekarang sudah semakin langka. Karena apa? Karena ketidakpedulian kita. Padahal semua diciptakan itu ada gunanya, ada maknanya bagi kita. Terkadang kita sebagai manusia cuma bisa memanfaatkan tanpa bisa menjaga. Karena itulah di sini nilai-nilai Pancasila pun bisa diterapkan, ya. Contohnya, ketika kamu mempunyai peliharaan seperti gambar ini, ya, jangan cuma dipelihara tapi tidak diberi makan. Itu namanya menyiksa. Selain itu juga, kamu cuma bisa memelihara tapi tidak membersihkan tempatnya. Itu namanya kamu tidak peduli. Terkadang kita mengatakan kita sayang sama hewan, tapi yang sering kita lakukan adalah menyiksa mereka. Nah, itulah yang mau diberikan kepada kita pengajaran bahwa di sila Pancasila pun itu kita diajarkan betapa kita harus menghargai semuanya, ya, tanpa kecuali hewan. Banyak sekali hewan yang diburu, dibunuh dengan keuntungan kita sendiri demi keinginan kita tercapai, tapi mereka kehilangan tempat tinggal, kehilangan saudara-saudaranya, kehilangan keluarganya. Terkadang itu yang membuat kita lupa. Nah, apalagi nih, ada sebuah pertunjukan. Coba perhatikan gambar ini ya. Kekejaman terhadap hewan. Aturan mengenai penganiayaan hewan dimuat dalam KUHP pasal 302. Ancaman pidana 3-9 bulan akan dikenakan kepada mereka yang terbukti menyakiti hewan atau merugikan kesehatannya. Perilaku menyiksa hewan terkait dengan sifat narsistis, egois, impulsif, dan psikopat. Ayolah, mulai sekarang rubah sikap kita. Jangan menyakiti mereka. Mereka adalah hewan yang bisa dipelihara, dikasihani, dirawat, bukan untuk disiksa, bukan untuk juga dikonsumsi. Ada jenis hewannya yang bisa dikonsumsi dan tidak. Ada jenis hewannya yang bisa kamu kerangkeng. Ada jenis hewannya yang selalu terkurung. Dan ada jenis hewan yang memang harus hidup di luar sana, harus hidup di hutan, di habitatnya. Disinilah Pancasila mengajarkan kita kembali bahwa kita harus bisa menghargai semua ciptaan Tuhan. Oke, kita sudah mempelajari tentang sikap yang harus kita miliki dalam
menghargai, merawat dan menyayangi hewan, ya. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang nilai-nilai Pancasila yang ternyata tidak hanya kita terapkan dalam kehidupan sesama manusia tapi juga sesama ciptaan Tuhan, ya, yang lainnya. Oke, untuk memahami lagi, silahkan kalian kerjakan soal halaman 90, ya, ulang soal halaman 90 nomor 1 dan nomor 2. Kira-kira menurut kamu apa sih yang harus dilakukan dalam memecahkan sebuah kasus yang berkaitan dengan pelestarian hewan? Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Merdeka!